Pekan pertama Liga Inggris musim 2025-2026 langsung menghadirkan big match antara Manchester United versus Arsenal. Pertandingan bergengsi ini dimainkan di Stadion Old Trafford pada Minggu 17 Agustus 2025 yang disaksikan puluhan ribu supporter tuan rumah yang memadati tribun. Atmosfer panas terasa sejak awal laga karena duel klasik ini juga menjadi momen penting bagi para pemain baru dari kedua tim untuk menunjukkan kualitas mereka setelah didatangkan pada bursa transfer musim panas. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memilih menurunkan formasi andalannya 3-4-2-1. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Altay Bayindir, sementara lini belakang dijaga oleh Matthijs de Ligt, Luke Shaw dan Leny Yoro. Di lini tengah, kreativitas tetap bertumpu pada Bruno Fernandes, sedangkan sektor sayap dan lini depan ditempati oleh Bryan Mbeumo serta Matheus Cunha yang diharapkan bisa memberi ancaman berarti ke gawang lawan. Di sisi lain, manajer Arsenal Mikel Arteta tetap konsisten dengan skema 4-3-3. David Raya dipercaya mengawal gawang dengan dukungan lini tengah yang solid berisi Martin Zubimendi dan Declan Rice. Sementara itu, Bukayo Saka kembali diandalkan di sektor kanan dan ujung tombak diberikan kepada Victor Gyökeres, rekrutan mahal yang baru diboyong dari Sporting CP dengan nilai transfer mencapai 60 juta pound sterling. Sejak menit awal, Manchester United mencoba menguasai jalannya pertandingan. Bermain di hadapan publik sendiri, Setan Merah tampil agresif dan berusaha menekan pertahanan Arsenal. Patrick Dorgu, bek sayap muda Setan Merah, tampil menonjol dengan pergerakan eksplosifnya di sisi kiri. Beberapa kali ia menusuk dan melewati lawan, menciptakan peluang di sektor tersebut. Namun, meski mendominasi, justru Arsenal yang berhasil mencuri gol terlebih dahulu. Pada menit ke-13, sebuah situasi sepak pojok yang dieksekusi Declan Rice menghasilkan kemelut di depan gawang Manchester United. Altay Bayindir gagal meninju bola dengan sempurna setelah sebelumnya terlihat mendapatkan gangguan dari William Saliba. Bola yang jatuh di tiang jauh segera disambar Ricardo Calafiori dengan sundulan tajam ke gawang tuan rumah. Gol ini sempat memicu kontroversi karena sejumlah pemain United melakukan protes keras menganggap Saliba telah melanggar Bayindir. Namun, wasit Simon Hopper tak bergeming dan tetap mengesahkan gol tersebut. Arsenal pun unggul 1-0. Tertinggal di kandang sendiri, Manchester United mencoba untuk bangkit. Bryan Mbeumo mendapatkan peluang emas dari serangan balik cepat pada menit ke-24. Namun, tembakannya masih mengenai kaki bek Arsenal dan berakhir sebagai tendangan sudut. Peluang terbaik MU di babak pertama datang dari aksi seloran Patrick Dorgu pada menit ke-30. Berawal dari pergerakan individu yang melewati dua pemain Arsenal, Dorgu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang sempat membuat David Raya mati langkah. Sayangnya, bola hanya membentur tiang kiri gawang. Matheus Cunha juga nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-38 setelah berhasil lolos dari kawalan Declan Rice. Ia melepaskan tendangan dari sudut sempit, tetapi David Raya dengan siap menutup ruang dan melakukan penyelamatan gemilang. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk Arsenal tetap bertahan, meski Manchester United terlihat lebih berbahaya dalam menciptakan peluang. Memasuki babak kedua, Manchester United semakin meningkatkan intensitas permainan. Ruben Amorim melakukan sejumlah pergantian untuk menambah daya gedor. Amad Diallo dimasukkan menggantikan Diogo Dalot sebelum laga berjalan 1 jam. Tak lama kemudian, giliran Benjamin Sesko dimainkan menggantikan Mason Mount pada menit ke-65. Di kubu Arsenal, Mikel Arteta juga melakukan perubahan. Victor Gyökeres yang tampil di bawah ekspektasi harus ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan oleh Kai Havertz. Pada saat yang sama, Noni Madueke, pemain muda yang baru direkrut Arsenal, melakoni debutnya dan diturunkan untuk menambah kecepatan di lini depan. Manchester United terus menggempur pertahanan Arsenal sepanjang babak kedua. Pada menit ke-73, umpan silang Patrick Dorgu disambut dengan sundulan keras Bryan Mbeumo yang mengarah ke pojok gawang. Namun, David Raya kembali menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola tersebut. Meski menguasai permainan hampir sepenuhnya, United tidak mampu menembus rapatnya pertahanan Arsenal yang tampil disiplin. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk Arsenal tidak berubah. Meski Ricardo Calafiori menjadi pencetak gol tunggal penentu kemenangan, sorotan utama pertandingan justru tertuju pada David Raya. Kiper asal Spanyol itu tampil heroik dengan melakukan total 7 penyelamatan penting sepanjang laga. Di babak pertama, ia sukses menggagalkan peluang emas Matheus Cunha. Sedangkan di babak kedua, ia berulang kali melakukan penyelamatan refleks, termasuk ketika menghadapi sundulan berbahaya Bryan Mbeumo. Atas performa gemilangnya itu, David Raya dinobatkan sebagai man of the match.
Di sisi lain, debut Victor Gyökeres di Liga Premier Inggris menjadi catatan negatif bagi Arsenal. Penyerang asal Swedia itu dinilai gagal menunjukkan kualitas yang sepadan dengan harga mahalnya. Namun, Mikel Arteta tetap membela anak asuhnya. Menurutnya, wajar jika Gyökeres belum berada dalam performa terbaik karena ia baru bergabung penuh dalam latihan tim sejak tur pramusim di Asia. Arteta yakin sang striker akan segera beradaptasi dan memberikan kontribusi lebih besar pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Bagi Manchester United, meski kalah, debut Benjamin Sesko membawa harapan baru. Walau belum mencetak gol, penyerang asal Slovenia itu menunjukkan kualitas dan keberanian untuk bertarung di lini depan. Pergerakan serta energinya di lapangan menambah variasi serangan United. Ruben Amorim menilai Sesko sudah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi bagian penting dari skuad di musim ini. Dan menit bermain yang ia dapatkan melawan Arsenal menjadi pengalaman berharga untuk proses adaptasinya di Liga Premier Inggris. Selain Sesko, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha juga menunjukkan penampilan yang agresif di laga melawan Arsenal. Kemenangan ini membuat Arsenal untuk sementara menempati posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 3 poin. Bagi The Gunners, hasil positif di laga pembuka sangat penting untuk menjaga momentum dalam persaingan gelar juara. Sebaliknya, kekalahan membuat United tercecer di peringkat ke-15 dengan 0 poin. Hal tersebut jelas bukan awal yang diharapkan oleh Ruben Amorim. Apalagi laga ini dimainkan di kandang sendiri. Manchester United kini dituntut untuk segera bangkit ketika bertandang ke markas Fulham pada pekan kedua, Minggu 24 Agustus 2025. Pertandingan ini menjadi cerminan nyata bahwa sepak bola tidak hanya soal dominasi serangan, tetapi juga efektivitas memanfaatkan peluang dan soliditas pertahanan. Manchester United yang tampil dominan tak mampu mengonversi peluang menjadi gol, sedangkan Arsenal berhasil memanfaatkan satu momen krusial melalui Calafiori. Keberhasilan David Raya menjaga gawang tetap bersih menjadi faktor kunci yang menentukan hasil akhir. Banyak pihak menilai keputusan Amorim memasukkan Manuel Ugarte menggantikan Casemiro kurang tepat. Sosok Kobbie Mainoo dianggap sebagai pilihan yang lebih ideal untuk meningkatkan kreativitas lini tengah. Keputusan tersebut disebut sebagai blunder taktis yang mempengaruhi jalannya laga. Mantan striker Republik Irlandia Charlton Morrison bahkan melontarkan kritik keras melalui BBC Sport. Mengapa Anda melakukan tackle padahal Anda tahu tidak punya peluang untuk melakukannya? Pergantian pemain yang buruk dengan memasukkan Manuel Ugarte. Kritik terhadap keputusan Amorim kian menguat karena Mainoo dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan tim pada saat itu. United membutuhkan gelandang dengan karakter menyerang, sesuatu yang dimiliki oleh Mainoo lebih baik dibandingkan Ugarte. Mainoo juga dikenal piawai dalam menjaga tempo dan mendistribusikan bola, sedangkan Ugarte cenderung bermain agresif tanpa kontribusi besar dalam membangun serangan. Menarik untuk dinantikan bagaimana Amorim akan meracik formasi skuad Setan Merah untuk pekan depan.